Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Siti Aisyah dari kelas NR3 dengan nomor NIM 1862050202. Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini dibuat sebagai tugas pengganti UAS dari mata kuliah Kecerdasan Majemuk dengan dosen pengampu Ibu Rosa Yenita MPD. Jelaskan setiap guru perlu mengintegrasikan keterampilan dan subketerampilan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, supaya dapat mengetahui kecerdasan tujuannya, supaya dapat dikembangkan. Sebagai seorang pendidik atau guru, kita harus lebih kreatif, inovatif, aktif, dan juga selektif dalam mendidik anak didik kita, yaitu dengan mengenal potensi yang ada pada anak didik kita, supaya dapat menggali kecerdasan majemuk yang ada pada diri anak. Kecerdasan majemuk yaitu konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Kecerdasan ini amat penting karena akan membantu mengembangkan keterampilan berpikir dan logika seseorang. Seorang guru harus mampu mengenali dan memahami kecerdasan anak didiknya, karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan yang menjadi bukti kemajemukan harus dijadikan sebagai acuan untuk memperluas fokus dan transformasi materi pada anak sehingga berdampak pada hasil akhir. Ada beberapa langkah dalam pembelajaran yang berbasis kecerdasan majemuk. Di antaranya mengenali kecerdasan majemuk peserta didik, kemudian mempersiapkan pembelajaran, selanjutnya adanya strategi pembelajaran, dan yang terakhir menentukan evaluasi. Kecerdasan majemuk bermanfaat untuk membantu anak dalam menemukan jurusan pendidikan yang tepat hingga mengembangkan bakat dan minatnya. Seorang guru harus bisa mengembangkan tips dalam meningkatkan kecerdasan majemuk yang ada pada anak didiknya. Di antaranya, 1. Pantau hal yang disukai anak dengan cara memperhatikannya selama belajar atau dengan bertanya kepada orang tuanya. Yang kedua harus fokus pada kelebihan bukan kekurangan. Kita harus melihat kemajemukan pada anak itu dengan suatu kelebihan bukan kekurangannya. Yang ketiga, guru dapat mendengarkan pendapat anak agar anak merasa dihargai. Anak juga bisa dilatih untuk berani mengungkapkan ide atau perasaannya. Yang keempat yaitu jangan dipaksa. Mengoptimalkan kecerdasan majemuk harus dilakukan dengan seru dan penuh kebahagiaan, bukan dengan tekanan. Kecerdasan majemuk anak bisa berganti dan sifatnya tidak statis. Mengutip dari Very Well Family, kecerdasan majemuk bukan hal yang bisa diukur seperti kecerdasan general menggunakan IQ. Maka sangat penting untuk memberikan paparan berbagai aktivitas yang bisa menunjang kecerdasan anak di berbagai bidang. Seperti misalnya dengan mengajak anak berwisata ke alam, itu untuk merangsang kecerdasan naturalisnya. Kemudian bisa juga dengan membawanya ke rental musik, itu untuk meningkatkan kecerdasan musikalnya, atau dengan membiarkan anak bermain dengan anak yang lebih tua atau anak yang lebih muda untuk melatih kecerdasan emosi interpersonalnya.
Itu diantaranya. Dan pastikan stimulasi kecerdasan dilakukan dengan cara dan suasana yang seru dan juga bahagia. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.